Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo semuanya. Selamat datang di materi manajemen keuangan tentang WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Hari ini kita akan membahas bagaimana konsep WACC menjadi dasar penting dalam menilai kelayakan suatu proyek investasi dan bagaimana manajer keuangan mengambil keputusan tentang hal ini. Materi ini bukan hanya soal rumus, tetapi juga tentang bagaimana sebuah perusahaan menilai apakah sebuah peluang investasi layak atau tidak untuk dilaksanakan. Konsep dasar WACC. WACC secara sederhana adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan modal, baik dari pemegang saham maupun dari kreditur. Nah, kenapa harus dihitung rata-rata tertimbangnya atau WACC-nya? Karena perusahaan biasanya menggunakan kombinasi utang dan ekuitas. WACC ini menjadi semacam bunga minimum yang harus bisa dilampaui oleh keuntungan proyek atau investasi agar investasi tersebut masuk akal secara finansial. Selanjutnya, tentang rumus WACC serta penjelasan komponennya. Rumus formal dari WACC terlihat kompleks, tapi sebenarnya cukup logis. Kita membagi total modal menjadi dua, yaitu ekuitas dan utang. Masing-masing punya biaya modal. Yang penting, biaya utang harus dikoreksi dengan faktor 1 dikurangi T, karena bunga utang bisa mengurangi pajak atau penghasilan kena pajak. Itulah yang disebut tax shields. Ingat, semakin efisien kita memadukan sumber dana, semakin kecil WACC-nya, dan itu artinya lebih mudah bagi proyek untuk dianggap layak. Makna manajerial dari WACC. Dari sisi manajemen, WACC adalah cut-off rate. Bila IRR proyek lebih tinggi dari WACC, berarti proyek itu memberikan nilai tambah. Sebaliknya, bila IRR lebih rendah dari WACC, itu berarti kita akan kehilangan potensi. Itulah sebabnya mengapa WACC digunakan di semua level pengambilan keputusan investasi, karena membantu perusahaan menjaga efisiensi modal dan kelayakan proyek. Selanjutnya kita bahas tentang aplikasi praktis dari WACC. WACC bukan sekedar teori. Dalam prakteknya, WACC sangat krusial, mulai dari menilai kelayakan proyek dengan NPV dan IRR sampai menentukan struktur modal yang efisien. Bahkan, di saat perusahaan ingin merestrukturisasi utang atau menambah modal, mereka perlu tahu efeknya terhadap WACC. Dengan memahami ini, manajer keuangan bisa membuat keputusan yang lebih strategis dan menguntungkan. Teori-teori pendukung WACC. WACC juga mempunyai dasar teori yang kuat. Pertama, teori Modigliani-Miller yang menyebutkan bahwa utang bisa meningkatkan nilai perusahaan karena adanya tax shields. Namun, trade-off teori mengingatkan bahwa terlalu banyak utang juga akan berisiko. Jadi, di sini perusahaan harus mencari keseimbangan yang optimal antara utang dan ekuitas. Disitulah letak manajemen keuangan berperan. Marilah kita lihat contoh soal supaya konsepnya lebih membumi. Kita lihat bagaimana perubahan struktur modal mempengaruhi WACC. Misalnya ketika utangnya semakin besar dan biaya utangnya rendah, WACC bisa menjadi lebih kecil. Namun, hati-hati, terlalu banyak utang bisa meningkatkan risiko perusahaan. Contoh yang lain menunjukkan bahwa IRR dibandingkan dengan WACC untuk menentukan apakah sebuah proyek layak atau tidak untuk dilaksanakan. Sebagai penutup, kesimpulan dari WACC bahwa WACC bukan sekedar rumus,
tetapi alat bantu penting dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Semakin rendah WOG, semakin mudah perusahaan mendapatkan proyek yang menguntungkan. Dan ingat, semua perhitungan ini selalu harus disesuaikan dengan konteks perusahaan. Untuk pendalaman lebih lanjut, silahkan merujuk pada buku-buku yang saya sampaikan pada akhir video ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati.